Berita Film Indonesia pimpinan Raden Mas Sutarto adalah satu-satunya kantor berita Indonesia yang membuat film dokumenter semasa Perang Kemerdekaan. Karya mereka ini bukan sebatas dokumentasi gambar bergerak, namun rekaman perjuangan bangsa yang merdeka. Raden Mas Sutarto, atau yang biasa dikenal RM Sutarto, mengawali karirnya di dunia film sejak keterlibatannya sebagai asisten kameramen dalam pembuatan film dokumenter hitam putih. Film yang berjudul The Solosek Kultur ini dibuat untuk perusahaan film Amerika, Universal Film Corporation, dan bekerja sama dengan produser asal Belanda. Film ini diputar pertama kali di Solo pada tanggal 27 Juni 1937 dengan dihadiri Sri Paduka Susuhunan Pakubuwono ke-10, Gubernur Solo, para pangeran dan tokoh-tokoh besar lainnya. Tahun 1940, menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua, perusahaan film Belanda di Indonesia, ANIF, Algemeen Nederland Indies Film Syndicaat, mengalami kebangkrutan dan menjual segala asetnya kepada NV Multifilm Harim. RM Sutarto yang dianggap telah berpengalaman dalam dunia perfilman diangkat sebagai juru kamera oleh Direktur Multifilm Batavia, Jan Cornelis Mol. Saat itulah RM Sutarto dijuluki sebagai sineas Indonesia pertama. Sutarto ini sudah menjadi fotografer ya, namanya waktu itu Foto Studio Indonesia. Mungkin kata Indonesia sudah dikenal baik pada waktu itu. Padahal pada waktu itu baru tahun 1931 di Solo. Dan boleh jadi dia memang fotografer orang Indonesia yang pertama yang juga ikut memberikan kontribusi kepada media pers di luar negeri. Karena foto-foto dia juga ada yang dimuat di pers di Amerika Serikat, termasuk di majalah Life katanya begitu. Menurut tulisan-tulisan yang saya baca tentang Sutarto. Karena tidak bisa melanjutkan sekolah setelah SMA begitu ya, karena ya situasi pada masa penjajahan Belanda dulu, situasi ekonominya memang berat gitu ya. Kemudian dia mengikuti kursus saja, ada kursus arsitek dia ikuti, kursus tertulis yang bahan-bahannya berasal dari Nederland atau dari negeri Belanda, dari Holland. Dia juga kursus fotografi dan film yang bahan-bahannya secara tertulis berasal dari Swiss. Nah, jadi dia belajar fotografi, dia belajar film, dan kemudian dia dari Foto Studio Indonesia itu dia pindah pada tahun 1937 ke Multifilm, itu perusahaan punya Belanda. Selain sebagai sineas, RM Sutarto juga merangkap sebagai wartawan koran Surabayas Handelsblad, serta koresponden juru foto untuk media dalam dan luar negeri. 8 Maret 1942, Angkatan Perang Hindia Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang.
Semua aset milik pemerintah Belanda yang ada di Nusantara dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang. Oktober 1942, Jepang membuat perusahaan film Jawa, Jawa Eiga Kosha. Perusahaan ini bertugas mendatangkan film-film propaganda dari Jepang, memproduksi film di Indonesia, dan memutarnya di bioskop di Pulau Jawa. Seluruh aset multifilm Batavia pun diambil alih dan diubah namanya menjadi Jawa Eiga Sha yang dipimpin oleh S. Ohya dan Ishimoto. Jawa Eiga Sha memproduksi film-film berita mingguan yang diberi judul Jawa Baru. Pong Aigasha itu banyak film cerita dia bikin. Saya masih ingat ada film propaganda transmigrasi, ada film propaganda untuk Romusha dan sebagainya. Jadi semi dokumenter gitu. Ya, jadi sebagai bahan propaganda, movie itu sangat berguna. Tapi yang membuat film itu hanya di Jawa. Karena fasilitasnya tidak ada di tempat lain. Hanya di Jawa mereka punya fasilitasnya. Yang disita dari Belanda, ini milik Belanda dulu. Di film Belanda di Jatinegara yang sangat mutunya bagus, tapi di tempat-tempat lain, negara-negara lain tidak ada fasilitas seperti itu. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah. Berita Jepang menyerah kalah ini terdengar hingga ke Indonesia. Pada akhir Perang Dunia Kedua, setelah Jepang menyerah, kemudian kan kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Ya, Sutarto itu memang bukan hanya dia pekerja perusahaan film Eiga Sha, tapi juga dia ikut bergerak sebagai pejuang kemerdekaan lah ya di bawah tanah bersama Soekarno, Hatta. Jadi ketika dia tahu Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, dia sebetulnya ingin sekali membuat film dari peristiwa itu. Tapi ketika dia mau mengambil alat-alat film dari multifilm yang menjadi Eiga Sha itu, dilarang oleh direkturnya, Ishimoto namanya, dilarang terus. Tidak berhasil. Dia sedih sekali, menyesal sekali. Karena itu tidak ada berita film atau tidak ada film mengenai pembacaan proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang ada kan foto yang dibuat oleh IPOS, oleh Mendur Bersaudara. Nah, film tidak ada. Nah, kemudian sementara itu Sutarto dan kawan-kawannya yang bekerja di multifilm menciptakan lembaga baru namanya Berita Film Indonesia. Tanggal 14 September 1945, di seluruh Jawa dan Madura dengan serentak diadakan rapat penyambutan proklamasi Indonesia Merdeka. On the 14th of September 1945, all over Java and Madura, simultaneous mass meetings were held concerning the proclamation of Indonesian independence. Masukkanlah ke dalam hati kita bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu sudah menjadi bangsa yang merdeka. Menjelang pertemuan besar di lapangan Ikada pada 19 September 1945, anak buah Sutarto berhasil mendapatkan beberapa perlengkapan tambahan yang mereka curi dari bekas kantor mereka. Rombongan Sutarto tiba di lapangan Ikada dengan mengendarai sebuah truk, termasuk Sutarto yang bertengger di samping sebuah kamera Mitchell. Namun orang-orang Nippon Eiga Sha tak mau kalah. Mereka sempat melakukan sabotase dengan menyembunyikan baterai aki.
Akibatnya, liputan yang menegangkan itu terpaksa direkam tanpa suara. Lapangan Ikada waktu itu sudah mulai dijaga oleh tentara Jepang pakai bayonet. Jadi September itu tentara Jepang masih berkuasa. Ini juga malah aki untuk mengalirkan listrik ke kamera yang dibawa oleh Sutarto dan teman-temannya juga diambil oleh Jepang ini, dan Sutarto juga hampir tidak bisa meliput karena dirintangi oleh tentara Jepang gitu kan. Akhirnya ya udah kameranya diputar pakai tangan aja karena akinya diambil oleh Jepang. Baru kurang lebih pukul 2 Soekarno muncul dan ramai gitu kan. Lalu mereka bisa membuat film ini. Dan film kan lebih hidup ya daripada tercetak, dan dengan cepat film ini bisa beredar. Usaha Sutarto pun membuahkan hasil. Pada 6 Oktober 1945, pimpinan Jawa Eiga Shah membuat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pihak Jepang menyerahkan seluruh aset dan studio Nippon Eiga Shah yang berlokasi di Bidarat Cina nomor 125 kepada Berita Film Indonesia. Berita Film Indonesia kemudian secara resmi bernaung di bawah Kementerian Penerangan Indonesia. Sayangnya, perayaan itu tak berlangsung lama. Sebulan kemudian, sekitar 200 tentara Belanda menyerbu dan mengobrak-abrik studio itu. Untungnya para awak BFI kala itu sudah melarikan dan menyembunyikan seluruh peralatan dan dokumentasi film mereka. Antara lain ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Santo Carolus, dan kediaman pribadi Sutarto. Pada 20 November 1945, tentara Belanda kembali melakukan penyerbuan secara terbuka. Mereka menduduki kantor BFI. Sutarto dan kawan-kawan pun terpaksa mengungsi ke Yogyakarta. Bersamaan dengan pindahnya pusat Republik Indonesia. Saat itulah Belanda mengubah BFI menjadi Regeringsfilm Bedrijf. Untuk sementara waktu, selama kurang lebih 5 bulan, BFI mendirikan studio dan laboratorium sederhana di Jalan Purwosari nomor 255 di Solo. Meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan, namun berkat semangat perjuangan yang tinggi, BFI berhasil membuat dokumentasi-dokumentasi revolusi. Di antaranya, sidang Kabinet RI pertama di Gedung Proklamasi. Hingga akhir Perang Kemerdekaan, Berita Film Indonesia bersama rekan-rekan mereka dari IPOS dan Antara berperan penting dalam mewartakan kemerdekaan bangsanya. Tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, Belanda menyerahkan Regeringsfilm Bedrijf kepada pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi Perusahaan Film Negara atau PPN. Kala itu, PPN dipimpin oleh Haryoto sebagai direktur, sedangkan Sutarto sebagai kepala produksi umum. Seiring berjalannya waktu, PPN pun berganti wajah dan diberganti nama Perusahaan Film Negara atau PFN. Kedua-duanya tentu saja berbeda ya. Kalau BFI atau kemudian menjadi PFN, ada kelebihan dari televisi, yaitu karena Gelora Indonesia yang dibuat atau diproduksi oleh PFN itu, dulu oleh BFI, itu bukan hanya disiarkan di bioskop-bioskop
saya kira di seluruh Indonesia dan ditonton oleh masyarakat dari segala kelas, tapi juga bisa dipertunjukkan di lapangan terbuka. Jadi saya biasa tuh melihat Gelora Indonesia itu dipertunjukkan di layar di tengah sawah kering setelah panen. Hari Kemerdekaan RI yang ke-15, marilah kita mengenang sempadan barang bersejarah di Rengas Dengklok, 75 km sebelah timur Jakarta. Di tempat inilah para perintis kemerdekaan menyusun tenaga dan pikirannya. Sejak menjabat sebagai Kepala Produksi Umum mulai tahun 1951 sampai dengan 1964, Sutarto mampu memproduksi 30 hingga 40 film dokumenter dan 4 film cerita. Selain itu, ia juga bertugas membuat film berita atau biasa dikenal dengan istilah newsreel. Newsreel yang diberi nama film Gelora Indonesia ini ditayangkan sebelum film utama diputar. Itu lebih pada tahun-tahun awal kemerdekaan lebih lagi penting karena sangat sedikit media pers cetak yang sudah ada waktu itu, televisi belum ada, siaran radio juga yang ada baru Radio Republik Indonesia gitu. Jadi Gelora Indonesia yang disiarkan oleh Berita Film Indonesia itu ya sangat menarik dan sangat informatif, dan kami yang menonton bioskop dimanapun hampir setiap hari bisa melihat Gelora Indonesia itu menjelang pemutaran film utama. Kalaupun saya berada di sebuah kota kecil atau bahkan di sebuah desa yang sama sekali tidak ada bioskop, sekali-sekali saya bisa melihat Gelora Indonesia itu dipertunjukkan di lapangan terbuka. Bayangkan saja, dan itu selalu penuh dengan penonton yang dipertunjukkan di lapangan terbuka sekalipun. Karena dari mana lagi mereka bisa mendapatkan informasi? Apalagi itu kan hidup kan, dalam bentuk gambar kan, kelihatan wajah-wajah orang, apa tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dari tokoh-tokoh yang diberitakan. Pembangunan dan perlengkapan sarana PFN pun dilakukan, seperti membangun laboratorium untuk memproses film hitam putih dan berwarna, ruang rekaman dan ruang editing. Dananya didapat dari bantuan pemerintah Amerika melalui Technical Cooperation Administration sebesar $500.000 Amerika. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangkan tenaga ahli untuk melatih calon juru kamera dan sineas. Sedangkan untuk ahli teknologi, mereka mengirim stafnya untuk belajar ke luar negeri. Seperti Sutarto, yang mendapat beasiswa Leader Grant dari Rockefeller Foundation untuk menambah pengetahuannya di bidang televisi dan perfilman. Selama 3,5 bulan di Amerika dan Kanada, kehadiran BFI maupun PFN tak luput dari perannya sebagai corong pemerintah yang berkuasa pada masanya. Karena itu kan dulu lebih sebagai salah satu film yang dibuat sebagai propaganda gitu ya, propaganda pemerintahan. Jadi kalau saya lebih suka mengatakan PFN ini sebagai humasnya negara sekarang, bukan humas pemerintahan gitu ya. Makanya kalau kita bicara humas negara, maka yang akan kita angkat lebih kepada local value, kemudian kepada budaya, kemudian kepada representasi negara itu yang kita mau tampilkan seperti apa sih gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya kami memposisikan diri sebagai humas negara. Tahun 1962, setelah televisi Republik Indonesia mengudara, film cerita Gelora Indonesia semakin terdesak. Masyarakat semakin banyak memiliki pesawat televisi, sehingga cenderung menyaksikan berita-berita dari TVRI.
Sedangkan PFN memutuskan untuk beralih memproduksi film dokumenter bernama Gelora Pembangunan.